eh, praktek mekanik dasar di section bubut. Pada video kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama kegiatan apa saja yang akan teman-teman jalani atau teman-teman lakukan di praktek mekanik dasar, terutama di section mesin milling. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa mesin bubut itu berbeda dengan mesin milling. Mesin milling memiliki spesialisasi untuk mengerjakan benda-benda yang memiliki permukaan-permukaan atau surface-surface yang rata. Sedangkan mesin bubut yang sudah kita lihat di video yang lalu itu memiliki spesialisasi untuk mengerjakan benda-benda yang memiliki permukaan-permukaan silindris. Oke, kita saksikan bersama video kali ini tentang praktek mekanik dasar di section milling. Selamat menyaksikan. Seperti pada mesin bubut, pekerjaan pada mesin milling pun dimulai dengan pembuatan sebuah work preparation untuk mempersiapkan langkah-langkah kerja yang akan dilakukan. Setelah selesai dengan work preparation, maka pekerjaan selanjutnya adalah melakukan pemilihan tool yang akan digunakan selama proses permesinan nanti. Selanjutnya, kita lakukan inventarisasi peralatan-peralatan yang ada di dalam almari mesin. Kemudian lakukan pengecekan terhadap kondisi mesin. Selanjutnya tulis kondisi mesin pada logbook yang sudah disediakan. Untuk mengawali pekerjaan, kita bisa menghidupkan mesin dengan memutar tombol yang ada di bagian belakang mesin dan juga menekan tombol hijau yang ada di bagian depan mesin. Kemudian, pasang alat potong pada mesin dengan cara masukkan cutter ke dalam collet yang sudah disediakan, tentunya yang sesuai dengan ukurannya. Kemudian, masukkan collet ke spindle mesin. Setelah itu, kencangkan baut pengencang yang ada pada spindle mesin dan pastikan bahwa cutter dan collet terpasang secara sempurna ke dalam spindle mesin. Setelah alat potong terpasang sempurna pada spindle mesin, selanjutnya kita bisa memasang benda kerja ke dalam tanggem. Kita jepit benda kerja pada tanggem, pastikan benda kerja tersepit dengan sempurna dan kencang. Kemudian lakukan setting tool dalam arah sumbu set, yaitu dengan cara menyentuhkan ujung cutter ke permukaan benda kerja. Tentunya ini dilakukan dengan cara cutter dalam kondisi berputar. Setelah itu, lakukan pemotongan sisi permukaan atas benda kerja dengan cara menambah kedalaman cutter dan kemudian kita gerakkan cutter ke arah benda kerja, maka proses pemotongan permukaan benda kerja akan terjadi. Lakukan pemotongan benda kerja ini sampai seluruh permukaan atas benda kerja bersih dan terpotong sempurna. Setelah itu kita bisa lakukan setting alat potong dalam arah sumbu X atau Y untuk memotong sisi samping benda kerja. Kemudian setelah setting selesai, kita bisa melanjutkan dengan memotong sisi samping benda kerja sampai terbentuk benda kerja yang sudah terpotong sempurna dengan permukaan sisi samping yang bersih. Lakukan proses pengukuran setiap kali selesai pemotongan satu sisi benda kerja, sehingga pada saat kita akan mengerjakan sisi benda kerja yang lain, kita tahu pasti bahwa ukuran benda kerja masih bisa dikerjakan atau belum keluar dari ukuran yang ditentukan.
Lakukan proses finishing benda kerja seperlunya untuk memasukkan ukuran benda kerja sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan. Tentunya setelah proses finishing selesai, lakukan pengecekan ulang terhadap ukuran benda kerja untuk memastikan hasil dari benda yang kita kerjakan sesuai ukuran atau tidak. Setelah kita merasa proses pengerjaan sudah selesai, maka kita bisa melepas benda kerja dari tanggem. Kemudian, sekali lagi lakukan cek akhir untuk mengukur benda kerja dan memastikan bahwa semua ukuran, semua geometri sudah sesuai dengan gambar kerja yang ditentukan. Untuk pengerjaan alur pada kompetensi 2, kita bisa menggunakan cutter dengan diameter yang sesuai dengan ukuran lebar alur. Tentunya akan berbeda-beda cutter yang akan kita gunakan untuk pekerjaan ini. Setelah semua pekerjaan selesai kita lakukan, maka kita bisa melepas alat potong dari mesin. Kendorkan baut pengencang pada bagian atas spindle. Setelah itu, putar baut pengencang 1 putaran. Kemudian, pukul baut pengencang dengan menggunakan pukul besi. Tentunya cutter harus dijaga supaya tidak jatuh, karena kalau cutter jatuh dan mengenai tanggem maka ujung dari cutter akan pecah, sehingga cutter menjadi tidak tajam lagi. Setelah itu, simpan cutter pada tempatnya, serta pastikan cutter tidak berbenturan atau bersinggungan dengan benda-benda logam, karena itu akan membuat cutter menjadi tumpul. Setelah itu, kita bisa membersihkan mesin dari chip-chip hasil proses pemotongan. Pastikan seluruh permukaan mesin bersih dari chip yang ada. Setelah mesin dalam kondisi bersih, kita bisa mematikan mesin dengan memutar tombol power yang ada di bagian belakang mesin. Selanjutnya, kita bisa meninggalkan ruang praktikum. Demikian tadi adalah video tentang praktek mekanik dasar di section mesin milling. Teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung, silahkan bertanya pada kolom komentar yang ada atau silahkan bertanya di WA group yang sudah ada. Sampai ketemu minggu depan pada praktek mekanik dasar di Laboratorium Teknik Manufaktur Politeknik Mekantronika Sanata Dharma. Salam sehat selalu, tetap semangat.